Apa itu lupa saya tadi? Gimana nih kau lupa? Pantesan Anda mualaf kalau begitu Bang. Apakah Anda menyesal menjadi mualaf? Karena sudah banyak yang ngomong dia menyesal jadi mualaf. Apakah Anda termasuk salah satu di antara mereka? Ya mungkin saya salah satunya yang orang yang apa? Yang cerdasnya lah, yang normal. Kita bisa kita bilang normal gitu. Apakah Anda menyesal Bang menjadi mualaf? Ya. Menyesal. Ya. Baik Bang, kalau Anda menyesal menjadi seorang mualaf, saya menyarankan untuk pergi kepada hamba-hamba Tuhan terdekat. Banyak gereja. Datang kepada hamba Tuhan, utarakan isi hati Anda bilang, Bang, saya ini sempat mualaf atau Pak atau Bu, bilang, saya ini sempat mualaf, saya ingin kembali kepada Yesus, bilang begitu. Ya, supaya nanti Anda diinikan. Karena saya itu bukan bagian yang itu, Bang. Saya ini bagian nyembuh-nyembuhin orang dari sembuh biar nggak nyembah Muhammad lagi. Sembuh biar tidak mengkultuskan Muhammad, memuji Muhammad. Begitu. Itu bagian saya. Ada lagi bagian tugas-tugas orang yang membaptis, ya kan? Mengajarkan firman Tuhan, begitu. Kalau saya mengajarkan itu dikit-dikit saja. Saya kan lebih banyak mewaraskan orang atau mengeluarkan orang dari kesesatan seperti itu. Ya, Anda tahu perumpamaan anak yang hilang? Masih ingat? Ah, Ya. Jadi seperti itu, Bang. Jadi kalau Anda anak yang hilang, silakan. Anda datang lagi kepada Yesus, ya baca Bible seperti itu. Seperti itu Bang ya. Ahmad Yon ya. oke. Ya, Oke. Saya turunkan ya Bang ya. Ahmad Yon. Ya seperti itu teman-teman. Teman-teman tahu nggak yang inbox saya yang mualaf-mualaf itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya nyesal Bang, tapi saya nggak tahu sekarang gimana Bang. Sudah terlanjur. Anak-anak saya juga sudah muslim-muslim Bang, gimana? Nah itu tugas-tugas bapak-bapak pendeta ya, ibu-ibu pendeta seperti itu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ada mana ya si Gus Adam. Oi Gus Adam. Kita sudah menanti-nantikan kamu ini Gus Adam ya. Bahwasanya kamu mengatakan Edis TV menginbox dengan kata-kata ampun Gus Adam. Coba. Kalau kamu sedang membuat akun Edis TV, kemudian Anda inbox sendiri, balas sendiri, padahal itu akun-akun Anda sendiri, nggak apa-apa, silakan. Kita coba klik karena kalau orang inbox mengaku Edis TV, klik aja profilnya. Itu Edis TV beneran atau Edis TV KW? Karena kalau foto profil saja itu bisa dicolong. Anda ambil foto profil saya ini, pasang di foto profil Anda, ganti nama Anda jadi Edis TV, udah jadi Edis TV. Makanya kalau Anda menerima inbox dari akun Edis TV, cek dulu Edis TV beneran atau Edis TV palsu. Karena banyak akun-akun palsu. Di Facebook saya tidak punya akun. Kalau ada di Facebook, nginbox Anda Edis TV, blokir langsung. Karena saya nggak punya Edis TV di Facebook. Di TikTok pun saya punya akun Edis TV. Tidak pernah saya tiba-tiba inbox orang. Lalu tiba-tiba minta nomor HP lah. Minta ini, minta itu. Nggak pernah. Jadi cek akun itu asli atau tidak. Tapi kalau dia sudah inbox minta sesuatu entah nomor HP atau apa, langsung blokir karena itu sudah pasti akun Edis TV palsu. Karena Edis TV yang asli tidak pernah melakukan yang demikian. Ya. Kalau saya Edis TV yang asli mengatakan di publik bahwa saya ada program untuk pendirian rumah apologet, ada ininya nomornya, silakan. Itu di publik saya ngomong, nggak pernah saya nginbox itu ke orang-orang, nggak pernah. Kecuali ada orang nanya, Bang, tadi saya lupa Bang nomornya.
bisa dikirim ulang, nah itu saya balas. Seperti itu, ada yang seperti itu. Ya, itu untuk peringatan kepada teman-teman. Sama itu, seperti ada sebuah akun. Ada akun dalam tanda kutip Edis TV mengupload video Abdul Somad dibaptis. Itu akan akun palsu. Tetapi umat muslim seperti biasa, si Tasik ngaji, dia nggak mau tahu. Bahan konten nih kata dia, bahan konten kata dia. Akhirnya diupload sama dia, dibilang lah, Edis TV melakukan fitnah, mengatakan Abdul Somad dibaptis. Kadrun. Dia tahu itu akun palsu. Gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Anda bikin akun Edis TV palsu, Anda bikin Prabowo dibaptis saja bisa. Tapi apakah itu akun Edis TV asli atau tidak? Cek. Ya. Anda bisa bikin akun Prabowo, bisa ambil fotonya, bikin Prabowo Subianto, terus Anda upload Abdul Somad dibaptis, bisa. Makanya ini zaman internet. Cek dulu akunnya akun bodong atau akun beneran. Saya mendidik nih karena banyak saja orang yang zaman sekarang masih kayak gitu, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya, ada Great Woman. Ini kemarin sudah naik ini kalau nggak salah ya, kita kasih naik lagi. Great Woman. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Harus on cam ya Kak? Wajib on cam, wajib menyalakan kamera. Aduh, ngeri. Silakan. Iya. Great Woman, apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, kan cuma mau nanya aja ya, kayak apa, saya punya kenalan tuh kayak teman gitu, lagi dekat gitu. Dia Seorang agamanya laki-laki. Kristen. Ya, Oke. dia kan sama kayak Mas Edis itu ngajarin Kristen. tentang nah, Terus? ya aku kayak belum siap buat masuk ke situ, gimana ya? Belum siap untuk masuk Kristen. Alasannya? Ya kayak kan namanya itu kayak ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. Oke, jadi gini, Namanya kalau ajarannya gitu. begini, kalau Anda menjadi orang Kristen karena seorang laki-laki, nanti ketika laki-laki itu mengecewakan Anda keluar lagi dari agama Kristen. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Jadi kalau Anda menjadi Kristen, itu bukan karena laki-lakinya, tetapi karena Anda memang ada yang ngeklik begitu di pikiran Anda. Nah, mungkin ada sesuatu yang Anda mau pertanyakan sehingga Anda tidak bisa klik begitu dengan agama Kristen. Silakan, apa itu pertanyaan? Silakan. Silakan. Kayak Paling-paling seputar Yesus kok Tuhan, kok berdoa kepada Tuhan. Paling cuma itu aja kan? iya kan, kayak apa kadang kan pernah kalau yang di Yesus itu kan setiap minggu tuh cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Kadang kan kok bisa gitu loh. Kok bisa nyanyi-nyanyi? Gini, biasanya nyanyi itu identik dengan apa sih? Kenapa ada sebuah nyanyian? Kenapa? Kan dah hari Minggu nyanyi-nyanyi. Kenapa kok begitu? Kok masa nyanyi-nyanyi kan gitu, betul nggak? Iya, Nah, makanya saya tanya dulu, kenapa sih ada sebuah nyanyian, ada sebuah lagu? Menurut Anda kenapa? nggak tahu juga ya. Ya, karena sebenarnya nyanyian atau lagu itu sebenarnya ekspresi seorang manusia. Setuju nggak? Lagu itu adalah ekspresi manusia, setuju? Iya. Ya.
Jadi bagaimana kok bisa bernyanyi? Ya karena kami mengekspresikan, meluapkan ekspresi kami. Entah itu senang, entah itu sedih. Meluapkan ekspresi kegembiraan kami kepada Tuhan. Seperti itu. Misalnya, Tuhan engkau baik bagiku, gitu kan? Ya pernah Gitu. dengar. Ya pernah lah, maksudnya punya bos juga kan begitu. Iya, tuh. Misalnya saya bilang begini, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa salahnya kita bernyanyi kepada Tuhan seperti itu? Itu kan ungkapan kita kepada Tuhan. Kita buat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kenapa Anda merasa aneh? Yang aneh itu justru ketika kalian membuat lagu-lagu kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ada nggak lagu-lagu begitu kepada Muhammad? Begitu kepada Muhammad. Paling kayak sholawatan aja sih. Iya, kan lagu juga kan? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Iya, kenapa Anda tidak merasa aneh orang Islam bikin lagu-lagu kepada Muhammad? Ketika orang Kristen bikin lagu untuk Yesus merasa aneh. Tapi membuat lagu kepada Muhammad tidak aneh. Itu sebenarnya sudah lama, sudah ada zaman Musa. Sepertinya dia pengaruh sinyal, teman-teman. Ada kendala sinyal. Coba silakan, Anda mau sampaikan apa tadi? Tadi kepotong. Iya, di kampung sinyalnya susah. Baik, saya akan tunjukkan ya. Itu sebenarnya sudah lama ya. Saya akan tampilkan. Saya tampilkan dari zaman sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan tampilkan dulu ya ini. Ini Keluaran pasal yang ke-15 ya. Kita bacakan yang terjemahan baru saja. Nih ya. Lihat nih. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ya. Bagi Tuhan yang berbunyi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jelas ini. Misalnya kita mulai dari ayat yang ke-15 misalnya ya. Nih. Pada waktu itu, sebentar ya. Nah ini. Dan lalu Miriam ayat ke-20. Miriam ini saudarinya Musa. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan menyanyi. Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya di sini kuda dan kereta Firaun. Jadi ceritanya begini, biar saya tampilkan dulu wajah saya lagi. Sebentar. Jadi ketika orang Israel dalam tanda kutip melarikan diri dari Mesir. Karena mereka itu dulu beranak pinak di negeri Mesir. Ketika mereka beranak pinak, mereka itu dianggap sebagai bahaya oleh Raja Mesir. Yang tidak mengenal nenek moyang orang Israel. Sehingga orang itu diperbudak. Dibikin kerja rodi, kerja romusa. Nah, ketika itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa itu keluar. Tapi nggak dikasih sama Raja Mesir. Sehingga Mesir itu dipukul dengan berbagai macam musibah. Ya. Nah, setelah musibah datang terus-menerus kepada bangsa Mesir, akhirnya orang Mesir yang malah mengusir orang Israel itu. Nah, orang Israel akhirnya keluar dari Mesir dan dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh Firaun dan tentaranya yang berkuda. Nah, setelah itu terjadilah mujizat di mana dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, laut itu terbelah. Dengan perantaraan angin timur, angin yang keras begitu. Kalau pernah lihat tornado
di tengah laut ya mungkin kira-kira kayak begitulah kalau sekarang. Nah, ketika laut itu terbelah, orang Israel keluar, lalu Firaun dengan bala tentaranya dan kuda-kudanya dicampakkannya ke dalam laut karena mereka menyusul orang Israel itu. Nah, makanya Maryam dan para perempuan-perempuan memukul rebana dan menari-nari. Begitu. Jadi sebenarnya ketika di gereja bernyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak ya karena luapan bagaimana Tuhan itu telah berbuat baik di dalam hidup seseorang seperti itu. Yang saya herankan kenapa Anda merasa heran. Tetapi ketika Muslim solawatan pukul-pukul rebana tidak heran. Gak terlalu paham juga sih kayak yang apa namanya cerita-cerita yang lamanya gitu. Ya, jadi memang butuh pelajaran yang lama. Tapi memang biar simple ya seperti itu. Artinya gini saja, biar simple tuh begini. Selama ini Anda kan mengikuti Muhammad. Nah, ganti pemimpin Anda jangan Muhammad lagi. Ketika pemimpin Anda Muhammad, Anda akan melakukan apa yang Muhammad inginkan. Hidup Anda diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Iya. Iya, contoh masuk kamar mandi pakai kaki kiri duluan. Keluar pakai kaki kanan. Makan pakai tangan kanan, gitu kan? Nah, itu ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpin Anda. Makanya saya sarankan ganti pemimpin Anda, bukan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ketika Yesus Anda jadikan pemimpin Anda jadikan yang mengatur, mengendalikan Anda. Yesus tidak menyuruh Anda melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Entah apa bedanya masuk kamar mandi, keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama aja. Yang Yesus perintahkan supaya apa? Kita saling mengasihi. Kasihi sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Kalau Muhammad yang mengajari Anda, jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Kiamat tidak akan terjadi. Ya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin akan membunuh orang-orang Wahyudi. Tuh. Itu jika Anda mengikuti Muhammad. Jadi saya sarankan ganti pemimpin, ganti Tuhan. Seperti itu. Oke? Yaudah bang, turunin aja. Oke, ya nanti kalau kebanyakan pening nanti. Oke, sedikit-sedikit saja. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya.